Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Johannes Lee, dan kali ini saya akan bahas mengenai jualan di TikTok Shop. Nah, kali ini saya sudah mengundang dalemannya TikTok. Nah, ya, dan kita akan kupas tuntas cara jualan di TikTok Shop dan juga algoritmanya TikTok. Ya, jadi teman-teman di sini harus nonton video ini sampai selesai. Oke? Akan perkenalkan dulu ke teman-teman saya atau dalemannya TikTok, yaitu ada si Ganteng Maut alias si Bang Fai ya, Bang Fai, dan di sini ada juga Pak Yohan, ya Pak Yohan. Nah, kalau Bang Faisal ini adalah seller engagement lead nih. Nah, itu apa sih Bang? Boleh nggak dikenalin dulu sedikit engagement lead itu apa tuh Bang? Oke, sip. Langsung aja ya. Seller engagement lead, seller engagement itu pada dasarnya adalah tim yang diinisiate kalau di TikTok Shop sendiri, salah satu inisiatornya itu, atau bahkan bisa dibilang inisiatornya itu adalah Yohan ini inisiatornya gitu. Jadi ya, kenapa ada seller engagement lead? Karena kan kita punya banyak banget seller yang tertarik untuk berjualan di TikTok Shop. Nah, tapi ya seperti biasa lah, kita tahu kan tidak semuanya seller itu, ya lo tau lah ya, Kojo ya, jadi kayak seller tuh pengennya ya, ada AM nggak gitu. Nah, untuk istilahnya menanggulangi hal itu, maka dibentuklah sama Mas Yohan ini untuk seller engagement. Nah, tugasnya apa? Itu untuk menyentuh seller lebih banyak dan lebih luas dan di seluruh Indonesia supaya bisa kenal dengan TikTok Shop dan kemudian tahu cara berjualannya dan dapat pengalaman terbaik selama berjualan di TikTok Shop. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti seller engagement lead ini adalah tugasnya membimbing para seller lah ya. Seperti itulah ya. Ya, mengajak bersama-sama untuk sukses di TikTok Shop. Ya, oke deh ya. Nah, kalau Pak Yohan ini adalah incubation tim senior leader nih. Nah, ini bahasanya keren banget nih. Incubation itu apa nih? Bisa nggak nih Bang dijelasin nih? Nah, incubation bahasanya keren, lebih gede lagi gajinya. Tapi ini ada kata-kata senior ya. Jadi, waduh, ini kayaknya bahaya nih kalau senior nih. Dalam arti apa nih seniornya nih? Lebih tua misalnya atau Oke nih Bang. Nah, mungkin disclaimer dulu ya. Kalau makin bahasanya atau kata-katanya makin rumit tuh biasanya begitu juga kehidupannya sebenarnya. Jadi kalau tadi mungkin Faisal udah cerita mengenai seller engagement, sebenarnya kalau incubation itu datangnya memang dari inkubasi. Inkubasi itu kan yang kita tahu paling gampang itu ya telur dan ayam ya. Jadi telur itu diinkubasi supaya bisa menetas jadi ayam. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk membantu seller-seller baru yang bergabung di TikTok Shop untuk bisa bersama-sama kita pandai bagaimana cara pakai fitur-fitur yang ada di TikTok Shop, satu. Kedua, mengetahui permainannya gitu ya, kayak peraturannya, policy-nya, kebijakannya, dan sebagainya. Pandai-pandai supaya bisa tujuannya adalah mencapai GMV yang lebih tinggi atau omset yang makin lama makin meningkat gitu. Itu sih tujuannya. Itu adalah incubation. Jadi intinya incubation itu jadi jatuhnya bukan one team job gitu kalau di TikTok Shop. Menyeluruh sih sebenarnya. Karena kan aspek-aspek kebutuhan seller itu ya jujur aja nggak hanya AM ya, nggak hanya account manager ya, gitu kan. Harus ada pengertiannya mengenai kebijakannya juga, lalu ada aspek-aspek lain lah, termasuk ada campaign dan segala macamnya. Jadi memang komprehensif gitu. Nah kebetulan ya di TikTok Shop orangnya ya bullseye-nya ketemunya saya gitu. Jadi kayak gitulah ceritanya. Oke, jadi
ini bener nih, yang diundang adalah bener nih, dalemannya TikTok bener-beneran ya. Ya, jadi ya, ini orang yang tahu bener ya bagaimana kita berjualan di TikTok supaya toko kita bisa rame. Nah, si Pak Yohan inilah yang akan kita kupas tuntas, kita bongkar dalamannya ya, supaya dia cerita-cerita sedikit ya ke teman-teman yang nonton video ini supaya semuanya bisa tahu cara berjualan di TikTok dan yang pastinya rame ya, jangan sepi doang katanya ya. Amin. Yang penting rame. Amin. Oke. Nah, oke Bang. Nah, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu ya, di sini Bang Fai ini saya sudah kenal sama Bang Fai juga sudah lama banget ya. Ya bisa dibilang kita seperti kakak adik ya, tapi tidak seibu, tidak sebapak ya, bisa dilihat ya. Ya, tapi kita kenal ya di salah satu platform ya. Mungkin kalau saya ngomong platform di sini nggak apa-apa sebenarnya sih ya. Teman kita bahas TikTok aja ya, kita bahas TikTok aja ya. Nah, oke, Bang, mungkin saya lempar jawaban aja ya, lempar pertanyaan ya. Mungkin tinggal bebas lah siapa yang mau jawab ya. Nah, yang pertama, ini kan teman-teman di sini ada yang masih bingung ya. TikTok itu identik dengan sosial media ya. Sosial media yang bisa dibilang joget-joget lah ya. Wah, ini kalau TikTok ini nontonnya joget-joget doang ya, joget-joget. Ya, semua joget-joget ya, video dan sebagainya. Dan ada yang bingung tuh, ternyata TikTok ini bisa jualan. Nah, ya. Nah, mungkin dari para dalamannya TikTok ini bisa coba ceritain sedikit bagaimana kita bisa berjualan di TikTok. Karena untuk para teman-teman di sini masih ada yang bingung. Ya, pertama-tama harus gimana kalau kita harus buka toko lah di TikTok itu gimana? Oke. Kalau buka tokonya sih gampang ya. Kayaknya sih dengan platform-platform yang lain nggak jauh beda gitu. Ada link yang bisa diklik sama teman-teman, dan itu ada form-form yang memang harus diisi, dan di sini tolong isi dengan baik karena itu 1 kali submission kurang lebih seperti itu ya. Nanti berikutnya yang dibutuhkan apa? Ada 2 jenis seller di sini ya. Kalau yang kita bicarakan itu ada yang personal sama ada yang korporat gitu. Di mana yang personal yang dibutuhkan ya ID ya, identification ya, berupa KTP atau paspor yang menyatakan bahwa memang secara personal teman-teman ini adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia. Dan kalau berikutnya selain itu adalah ya rekening bank gitu ya, informasi rekening bank, dan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, maka nama yang di ID dan di rekening bank itu mesti sama gitu. Itu yang personal. Kalau yang korporat maka ya dokumennya juga setara lah ya, yang korporat juga gitu, yang perusahaan berarti NIB gitu kan, yang udah disahkan oleh OSS gitu kan. Dan juga yang kedua adalah informasi rekening juga, dan itu mesti sama gitu juga, mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Kayak gitu sih kalau join tuh sebenarnya mudah. Nah, mau menyinggung dikit nih sebenarnya tadi yang Mas Jo cerita ya. Banyak mungkin yang taunya pertama TikTok itu sosial media gitu kan ya, lalu kok sekarang bisa jualan gitu. Pada kenyataannya memang sih awalnya sosial media itu nggak salah lagi gitu. Nah tapi toh juga nggak sedikit dari teman-teman yang sudah berjualan di platform-platform lain yang menggunakan dan meleverage ya, mungkin kata-katanya apa ya, memaksimalisasi traffic yang ada di TikTok ini gitu kan, untuk jualan di platformnya mereka masing-masing gitu kan. Awalnya kan seperti itu, dan memang TikTok trafficnya ya paling oke gitu. Di samping ya memang kontennya tergantung algoritmanya gitu ya, yang keluar joget-joget apa enggak, nah itu lain lagi dah ya. Tapi intinya adalah trafficnya memang tinggi. Nah dari situ justru opportunity ini dilihat oleh TikTok sendiri gitu. Oh ya udah, kita buka aja jualan. Makanya teman-teman sekarang bisa jualan gitu. Mungkin Faisal kalau mau nambahin silakan. Ya, jadi kurang lebih
sebenarnya cara jualannya itu adalah gampang kayak yang seperti tadi Mas Yohan bilang ya, Kojo ya. Jadi tinggal kurang lebih sama, tetap ada aplikasi seller centernya yang bisa di-download atau bisa dikunjungi via website juga gitu kan, dan kemudian ya kurang lebih prosesnya sama sih dengan marketplace lain yang kita tahu selama ini gitu. Tinggal nanti tautin aja link dari sosial medianya ke link berjualannya, itu aja nanti yang paling harus ditambahkan, dan mungkin kadang-kadang teman-teman belum pahamnya di situ. Jadi kalau selama ini yang udah menggunakan TikTok untuk menarik traffic calon pembeli ke toko mereka yang ada di marketplace yang sudah ada ya Mas Yohan ya. Ya sekarang mereka nggak perlu lagi seperti itu. Sekarang gimana caranya cari traffic, bikin FYP, bikin video FYP atau live streaming, tapi si pembelinya bisa langsung belanja di TikTok Shop gitu kurang lebih. Oke, jadi traffic yang masuk belanjanya langsung di TikTok Shop juga ya. Nah ya, berarti ini bisa dibilang sama nggak sih kalau bisa kayak marketplace ya? Bisa dibilang sama nggak kalau menurut ini dalamannya TikTok nih, dua orang nih? Sama nggak sih? Nggak, kalau marketplace ini kan identik dengan orang datang ya, mereka itu mencari produk untuk beli ya, mencari produk lah ya. Kalau TikTok ini kan kita membuat video seperti kita menawarkan ya, kita ada produk, kita bikin konten ya supaya orang lihat, kalau mereka tertarik mereka beli ya. Itu kalau menurut saya ya. Nah, menurut saya sih seperti itu ya. Jadi saya nggak tahu kalau di TikTok ini apakah mereka traffic yang masuk itu mereka mencari produk atau memang harus kita yang bergerak, kita sebagai seller yang bergerak untuk menawarkan. Gimana tuh? Untuk menjelaskan ini, yang pertama mungkin ya, karena ini buka-bukaan dalam ya, gitu ya. Ya mungkin dimulai dengan ya saya juga sebelumnya dari platform lain gitu kan. Seperti di sini gitu, dan ketika ya, kita juga masuk si biru lah ya, si biru, si oranye ya, marketplace lah. Oh iya, marketplace ya. Oke. Jadi begitu saya juga join di TikTok Shop, ya, yang saya rasakan memang beda gitu. Jadi saya tahu sih mungkin setiap platform juga akan bilang ya kita beda dari sebelah. Iya. Tapi kalau ini udah berbeda gitu. Kalau ini udah ya kotak sama bulat tuh gimana ya, kelihatan gitu ya. Jadi intinya sih seperti itu. Pertama pasti beda. Nah, bedanya di mana? Ya internet. Maaf. Iya. Ya. Internet. Halo. Ya, oke. Oke, masih sambung. Nggak apa-apa ya. Nah, udah nih. Ya. Ya. Sebenarnya masih ada dikit lagi Bang Fai, bentar ya. Iya, Nah, ini ya, jadi kalau bicara beda, intinya adalah sorry, gangguan lagi ya. Udah sekarang harusnya. Udah jelas. Sip. Oke, Ya. sip. Oke. Kalau bilang beda tadi, cerita beda memang beda sih gitu. Jadi ini mungkin apa ya? Kalau dari dulu ada teman-teman yang memang sudah menggunakan akun TikTok sebelum ada TikTok Shop gitu ya. Memang agak sedikit beda, dan tautannya juga beda ya, linknya juga beda kalau untuk membuka shop sama membuka akun TikTok gitu. Dan mereka sebenarnya akunnya walaupun berbeda bisa di-link. Jadi yang satu bisa dijadikan marketing account, yang satu adalah akun toko gitu. Yang satu akun marketing, satu akun toko. Nah itu bisa di-link, dan kita sarankan memang di-link. Karena apa? Yaitu untuk memaksimalisasi traffic kayak gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya Kojo adalah apa namanya, kalau saya tadi nggak salah ingat, apakah kita mesti mencari menjemput bola lah gitu ya istilahnya kali ya, untuk, atau seperti marketplace lain traffic ya datang ngelihat produk gitu kan. Nah di sini yang dipentingin sebenarnya adalah dari TikTok Shop itu
mencoba untuk menawarkan experience atau pengalaman membeli yang berbeda, yaitu adalah berdasarkan entertainment gitu. Makanya ketemunya akun TikTok kan. Karena kalau orang itu belanja tuh lebih gampang via entertainment gitu. Paling gampang diracun tuh via entertainment. Jadi makanya kalau di TikTok Shop cara utamanya udah pasti adalah content creation atau membuat konten. Itu bedanya. Ya, Itu jadi dari benar saya. ya. Jadi kita harus bikin konten semenarik mungkin ya, entertainment lah, entertainment sambil kita selipkan ada produk-produk yang kita tawarkan gitu ya, supaya orang juga tertarik nantinya ada produknya. Tapi bukan hanya sekedar bikin konten itu ke produk aja ya, tapi mungkin ke edukasi atau ke humor ya. Tapi sambilan kita jualan, soft selling lah istilahnya seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, teman-teman, jadi begitu caranya tuh, udah dikasih bocorannya ya. Jadi kalau kita jualan itu lebih ke entertainment, kita bikin konten, tapi kita selipkan ada produk-produk yang kita jual. Ya, jangan hard selling, artinya kita cuma menawarkan produk-produk aja. Sedangkan orang itu nggak suka ya dengan ditawarkan hanya produk-produk aja. Ya, nah itu poin pentingnya, entertainment. Nah, itu teman-teman tuh dicatat tuh ya. Oke, lalu, nah. Ini banyak nih, kan kalau saya lihat banyak affiliate juga ya yang menawarkan mereka berjualan. Memang bisa ya kalau di TikTok ini kita tidak punya produk pun kita bisa berjualan ya. Menarik ini. Jadi bisa ya kita berjualan produknya orang lain. Ya kita hanya bikin konten tapi kita linkkan ke produknya orang lain. Itu bisa ya, diperbolehkan juga dari TikTok. Nggak masalah itu. Gimana? Nah, sebenarnya itu adalah ekosistemnya, Kojo. Jadi dalam kita bicara seperti ini adalah ada dua pihak kan ya. Yang satu adalah yang membuat konten dan untuk konten aja, gitu. Yang satu adalah yang memang menjual atau teman-teman seller ini nih yang di TikTok Shop. Nah, di mana kalau memang mau nggak punya produk dan mau membantu menjual, tentu bisa gitu. Tapi itu menjadi kreator namanya. Dan itu lebih ke arah ya sister kita lah ya, TikTok for Business gitu ya. Dimana kalau kita TikTok Shop namanya gitu kan. Oh gitu. Nah, ya, jadi ada marketplace sendiri tuh buat kreator, di mana mereka juga bisa bantu-bantuin teman-teman seller yang mungkin masih belajar bagaimana cara bikin video sendiri, bagaimana cara live stream sendiri. Mereka of course tentunya bisa membantu teman-teman seller, tapi ya dengan cas ya. Ya, ada komisi. Ada komisi ya. Oke. Ya, dan tentunya teman-teman seller juga ada bisa touch on lah, bisa akses ke yang kita namakan ini creator marketplace di dalam seller center itu sendiri. Dan ada program-programnya. Mau pilih siapa yang udah dikenal, kreatornya bisa, atau mau bikin plan atau program yang dimana ya udah nih siapa aja kreator bisa lihat deh, mau nggak gitu, itu juga bisa. Iya. Berarti benar nih ya. Yang pertama tadi adalah kita bikin entertainment video. Yang kedua kita bisa bekerja sama dengan afiliator ya. Kalau kita bilang afiliator ya, supaya mereka bantu kita untuk menjual produk-produk kita dengan imbalan komisi gitu ya. Jadi seperti marketernya lah ya, marketingnya mereka biarin mereka yang buat konten. Kalau teman-teman yang bingung buat konten, yang nggak jago bikin konten, udah pakai si afiliator aja, biar mereka yang bantu kita untuk jualin produk kita. Nah, terus kita kena biayanya kalau udah kejual ya, biayanya kan ya, kita kasih mereka komisi ya. Jadi nggak kayak kita bayar, udah kalau nggak laku ya udah. Ya, jadi win-win solution nih. Ya, menarik nih, win-win solution ya. Betul. Tapi tolong diingat nih, kalau memang mau minta mereka untuk membantu, produknya atau sampelnya jangan lupa dikirim. Kalau enggak mereka nggak bisa. Oh gitu. Iya. Tapi itu nggak wajib ya? Nggak wajib kan ya? Nggak wajib ya? Nggak wajib sih. Cuman cuman disarankan aja kalau. Tapi aneh kan kalau enggak. Iya. Oke. Berarti teman-teman harus tahu nih, kalau kita pakai afiliator disarankan ya produk yang kita ingin mereka promosikan ya dikirim aja ke mereka ya. Kemudian mereka nanti biar mereka yang bikin kontennya, sekalian mereka
promosiin gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang bingung gimana saya bikin konten dan sebagainya, udah pakai afiliator aja. Ya, hitung-hitung bayar afiliator pakai produk lah. Ya, pakai produk, nanti kalau laku, kita bagi hasil, saya kasih komisi. Gitu aja kan ya. Simpel seperti itu ya. Sebenarnya simpel banget ya. Iya. Nah, ini yang menarik sih sebenarnya Kojo. Jadi kan kalau misalnya dulu tuh kan kita tahu sendiri ya, ada yang namanya dropshipper kan gitu kan. Ya, dropshipper ya. Nah, ini difasilitasi sama TikTok for Business gitu. Ya, terus apa sih gunanya dropshipper ini adalah kan teman-teman Suaranya mati nih. Ya, si ganteng maut suaranya mati nih. Bentar. Jadi suka kayak gitu, kayak Zoom. Jadi kan apa yang menarik itu ada dropshipper ini kan difasilitasi sama TikTok Shop for Business kan, dan kebutuhan sellerku adalah bukan hanya customer kan, tapi makin banyak reseller juga makin bagus kan gitu. Nah, kita memfasilitasi ini semua, Kojo. Jadi teman-teman tuh punya banyak, sebenarnya lebih kaya cara ya, Mas Yohan ya, dibandingkan di marketplace yang sudah ada sebelumnya. Di TikTok ini teman-teman tuh masih lebih punya banyak cara, dan yang pasti ini yang paling menarik sih. Jadi kayak teman-teman nggak perlu perang harga gitu, karena ya udah gitu. Yang penting kreatif, bagus, barangnya pakai fitur-fitur yang ada di kita, dan ya mudah-mudahan ya nggak usah ribet-ribet perang harga gitu. Oke, berarti benar ya, kalau di TikTok berarti kita keluar dari zona perang harga ya. Bisa dilihat, memang sih saya pernah lihat di TikTok Shop ini harganya masih harga wajar semua lah. Beda sama marketplace yang orang-orang bisa dibilang mereka fokus di harga, mereka fokus turun-turunin harga. Sedangkan kalau di TikTok bisa dibilang mereka perang konten. Ya, konten yang bagus maka penjualan pun akan lebih bagus ya. Perang konten nih teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman. Ralat Kojo. Nah, gimana nih? Ada yang mau diralat? Nambahin. Perang kontennya bukan cuma dari kualitas konten, tapi dari banyak-banyakan konten. Oh, ya. Beda ya. Kualitas dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas ya. Ya. Kalau jelek kualitasnya ya sama juga bohong ya. Nah, kalau nggak menarik, videonya nggak bikin orang menarik, ya orang juga nggak mau beli sebenarnya ya. Jadi lebih ke perang kreativitas lah, supaya kontennya bagus, videonya menarik ya. Sebenarnya simple sih. Kemarin kalau teman-teman yang bingung ya, wah saya harus bikin video seperti harus ada kamera canggih dan sebagainya. Kalau menurut saya pakai HP aja juga udah bisa ya. Pakai HP simple, terus kita mungkin video salah satunya mungkin saya bisa kasih masukan ya. Unboxing ya, itu udah simple banget. Itu adalah video paling simple kita bikin unboxing ya. Tapi bisa dibilang kalau unboxing kan seperti kita direct selling ya ke produk. Nah, mungkin bisa diselipkan dengan entertainment tadi nih yang sudah diomongin nih. Kita perlu selipkan entertainment, bukan hanya unboxing doang. Ya, entertainment-nya bagaimana supaya orang tertarik dengan produk kita. Ya, seperti itu. Terus kalau di TikTok ini kan selain tadi kita ada afiliasi untuk promosiin produk kita, itu kan ada iklan ya. Itu iklan gimana? Ini iklan yang berbayar nih. Jadi saya pernah iklan itu, saya pernah menggunakan iklan ya, itu view-nya lumayan lah ya. Kalau setelah kita bayar iklan, view-nya lumayan. Kadang-kadang produk kita kejual juga bisa menutupi, kadang-kadang enggak ya gitu ya. Karena ini saya juga masih trial nih, terus terang saya juga masih trial untuk mendalami TikTok Shop ini. Makanya saya undang dalemannya ini supaya kita bisa lebih paham ya. Itu gimana tuh? Bisa nggak kita bahas sedikit tentang iklan itu, iklan di TikTok? Bisa, tentu aja. Jadi kebetulan kalau kita bicara mengenai iklan, itu yang ngurus itu adalah tim sebelah gitu ya, tim TikTok sebelah gitu ya. Tapi pada dasarnya fungsinya iklan itu ya sama, yaitu adalah konten kita yang sudah kita buat itu bisa lebih targeted atau lebih dilihat oleh orang-orang yang kita mau lihat, dan lebih banyak dibanding kalau kita nggak pakai iklan gitu. Dan tentunya ini balik lagi mungkin sedikit tips and tricks kali ya.
kan mungkin teman-teman banyak nih yang aduh bikin video tapi nggak ditonton, tontonannya cuma segini gitu kan. Terus apa sih kok masa orang-orang pada bilang TikTok ini trafficnya tinggi tapi kok begini gitu kan. Nah sekarang kita balik lagi nih, kalau kadang-kadang teman-teman bikin konten baik itu video atau apa namanya live gitu ya, terus kayak jam segini dibuat diposting yang nonton dikit, diganti jam lain yang nonton dikit. Waktu itu pernah sekali yang nonton banyak, tapi kok nggak keulang lagi gitu kan. Nah, saya tantangin balik nih teman-teman nih. Nah, teman-teman itu mau ngejar trafficnya atau membuat orang-orang itu mengejar teman-teman. Nah, mungkin sudut pandangnya yang bisa dirubah nih. Karena kalau kayak di TV gitu ya, ada serial-serial sinetron apa, nah itu kan waktunya nggak berubah-berubah teman-teman kan. Ya, waktunya itu aja. Justru kita yang ngejar. Kalau lagi di jalan itu mau cepat-cepat pulang untuk nonton gitu misalkan kayak gitu kan. Nah, mungkin itu sudut pandangnya tuh. Iklan akan membantu memang. Tapi kalau misalkan kita buat, oh iya konsisten. Gue tuh kalau mau bikin video pasti setiap hari Selasa jam 7 atau setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 atau bikin live pasti tengah malam jam 10 ke atas setiap hari misalkan gitu. Kalau konsisten maka viewer atau traffic gitu kan mereka udah tahu nih oke, jam segini ada si A yang ngomong, oh ada Kojo nih naik nih atau gimana. Nah itu saya coba tantang balik nih pemikirannya nih gitu daripada ngejar traffic gitu. Ya. Kita harus punya schedule sendiri ya, schedule di mana kita bikin waktu untuk kita posting atau kita live ya. Nah, itu harus dikonsisten ya. Jadi teman-teman di sini jangan posting asal-asalan ya, waktunya misalkan jamnya berbeda-beda tiap hari. Sebaiknya diposting di waktu yang sama ya, seperti kita tadi ya bikin acara sinetron live, seperti gitu ya. Betul. Supaya orang nonton lah ya, balik lagi. Hampir sama kayak live ya. Ya, live pun sama ya. Live dan konten pun sama ya. Postingnya harus begitu. Oke. Berarti, nah sedikit ya, kita coba indir ke namanya algoritmanya TikTok nih. Nah, ini banyak yang orang bilang kalau produk kita, atau video, bukan produk. Video kita, misalkan di-share, ada yang nonton nih berapa detik, di-share, lalu di-share lagi, maka konten kita bisa FYP. Bener nggak sih? Atau gimana algoritmanya? Ini teman-teman paling demen nih kalau dengan algoritma. Algoritma supaya video kita bisa FYP. Nah, katanya seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya orang-orang ini videonya bisa FYP? Nah, algoritmanya seperti apa cara kerjanya? Oke, pertama disclaimer dulu nih. FYP itu jangan terlalu dipercaya karena dia tukang ghosting. Tukang ghosting. Iya. Gitu kan nggak kalau tanyain ke kita gimana caranya jadi FYP gitu. Itu misterius juga dari kita. Tapi yang kita tahu yang pasti adalah ketika kita bicara bagaimana gitu untuk kita bisa mengerti cara mainnya di TikTok, itu yang nomor satu pakai logika aja dulu deh, gitu ya. Makin lama makin banyak seller yang join. Tentunya ada seller yang lebih rajin, ada seller yang mungkin belum begitu sempet lah bikin konten. Terus ada teman-teman seller juga yang memang basicnya atau dasarnya itu bikin konten tuh ya cepet gitu misalnya. Gampang gitu ya, atau ada yang ngikutin tren terus kerjaannya gitu kan, ya seperti itu, orang kan beda-beda ya. Nah tentunya menjadi kompetisi seperti tadi yang Kojo bilang, kompetisi kreativitas. Nah jadinya di sini kalau kita bicara konten dan bagaimana mereka dilihat oleh traffic atau views, jadi jatuhnya ya memang apa ya, seperti makan 3 kali sehari lah gitu ya, musik konten. Dan ya kalau dibilang aduh malu nih kontennya belum bagus gitu ya posting aja deh dulu gitu kan, maunya jualan apa maunya apa takut malu gitu kan biasanya kalau kita orang urat malu mah udah putus biasanya. Itu dulu. Terus kita juga dapat beberapa insight dari teman-teman seller gitu kan. Kenapa mau live? Aduh Kak,
boleh nggak saya yang di videoin, yang ada di frame? Aduh, gimana ya, susah juga gitu. Iya. Iya betul. Jadi memang disyaratkan harus ada orangnya ya. Harus ada orangnya lebih menarik ya. Ya, Nah, memang ini harus Jadi berarti nggak boleh steal ya, nggak boleh steal. Jadi kalau nggak boleh steal. iya nggak boleh steal, harus ada yang ngomong gitu. ya Memang berarti capek sih ngomong 1 jam 2 jam, tapi ya mesti ada orang. ya kayak Bang Fai ini ya udah urat malunya udah hilang katanya. Pokoknya harus ngobrol katanya. Iya, Ya. Harus tapi ngomong aja. emang betul. Tapi emang gini loh, Kojo. Kemarin ya ada speaker yang seller yang sharing di salah satu acara kita ya, buat teman-teman seller TikTok Shop. Itu dia tipikalnya dua-dua tuh tipikal yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga, kalau misalnya kita ketemu, dan mungkin Kojo juga udah pernah ketemu, itu orangnya dua-duanya kalem gitu. Dalam arti kayak nggak terlalu yang ya kalau kayak kayak lu ya, kayak gue gitu ya, kayak Yohan gitu kan, yang kayak ya udahlah kalau disuruh ngobrol di depan ya udah ya. Ini mah pasti bisa kan, atau misalnya ini mah pasti nggak ada malunya, mau ngomong aja gitu. Nah, lu nggak nyangka kalau misalnya ternyata di seller ini kok ternyata mereka yang live, dan itu 3 kali sehari loh. 3 kali sehari dan jamnya konsisten. Bahkan mereka tuh ketika nggak ada penonton pun, istilahnya kalau bahasa kita tuh nggak patah arang gitu. Nggak kayak yang, ya mereka kecewa, tapi kayak, ya udah, bayangin 3 kali sehari, anggaplah pagi nggak ada orang, siang nggak ada orang, tapi malamnya live lagi gitu. Walaupun dia udah tahu 2 kali loh dalam sehari kosong gitu. Tapi dia lakuin terus. Oke, kuncinya berarti di konsisten ya. Untuk teman-teman yang awal-awal ingin live ya, pastikan sabar ya, menunggu penonton ya, lalu urat malunya juga diputuskan dulu ya, supaya bisa hadir ya di live gitu ya, kita ngobrol walaupun nggak ada, supaya nantinya mungkin kalau bisa dibilang algoritmanya terbentuk ya. Kita mungkin dari TikTok back-end-nya sudah terbentuk, kita sudah tahu mungkin video live kita akan di boosting lah istilahnya ya, seperti itu ya. Nah, ya sama sih algoritma. Ya, seperti itulah. Jadi teman-teman di sini coba pastikan konsisten dulu ya, kayak minum obat ya, sehari 3 kali ya, pastikan nanti kalau udah 3 kali, nanti hari keberapa udah sembuh tuh ya, udah sembuh, penontonnya banyak ya. Nah, untuk awal-awal kita masih sakit, penontonnya sedikit katanya ya. Saya sudah live, yang nonton sedikit, sakit banget ya, sakitnya ada di sini. Tapi kita minum obat aja 3 kali sehari. Ya, pastikan pahit. Nanti di hari keberapa posting kita, live kita bisa dibilang secara sistem itu di boosting oleh TikTok ya, karena TikTok lihat kita niat banget nih untuk dapat ini ya gitu ya teman-teman. Betul. Antik, menarik nih. Nah, oke, jadi kita sudah banyak poin nih ya teman-teman, mungkin udah dicatat. Yang pertama tadi nih, harus kita bikin entertainment video nih ya, entertainment video. Terus kita bisa ngajak afiliator nih untuk promosin produk kita. Terus kita kalau mau promosi bisa pakai iklan ya. Pastikan juga jam konten kita atau live streaming kita konsisten. Ya, jangan pindah-pindah jam. Ya, pastikan ya kalau pagi jam berapa, siang jam berapa, sore jam berapa, atau malam jam berapa ya, seperti itu ya. Jadi harus konsisten. Nah, yang perlu saya tanyakan ya di sini, kalau di marketplace ya, marketplace ini kan biasanya ya 2 orang ini sudah pernah ada di marketplace dan tahu banget rules-nya ya. Kita tidak boleh menjual barang-barang KW ya, KW, replika, palsu, pokoknya yang berhubungan dengan hukum lah, kita tidak boleh. Di TikTok gimana nih? Kita bisa nggak sih jual barang-barang KW ini? Teman-teman nih banyak nih, ya. Kita nggak usah sebut lah merek-mereknya ya, pasti banyak banget ya. Wah, sepatu, ya, kaos, ya, yang ada itunya lah ya, ada garis-garisnya juga ada ya. Boleh nggak sih kita jualan barang-barang seperti itu kalau di TikTok? Nah, kayak gitu nih. Oke. Ini mungkin kalau untuk menjawab pertanyaan ini ya, Kojo ya, saya coba balikin lagi ke logika kita, gitu. Kalau di e-commerce platform pada umumnya, yang buyer lihat tuh apa sih biasanya? Biasanya adalah produk display page ya, atau ya visual-visual
image gitu ya, gambar-gambar gitu ya, dan detail informasi gitu kan mengenai produknya. Ya paling banter ada video kecil lah, misalkan kayak gitu, ya kan. Nah, teman-teman tuh sadar nggak sih kalau di TikTok itu kan konten? Iya. Kan barang apapun yang dijual itu seakan-akan kita meracuni orang gitu untuk beli gitu kan, sehingga maka peraturannya itu udah nggak sama kayak e-commerce platform lainnya, itu dulu yang mesti dihindari gitu. Betul. Sehingga sebenarnya dari varian produk saya bisa bilang sebenarnya sayangnya bisa lebih sedikit daripada di e-commerce platform yang lain gitu. Jadi nggak semua barang itu boleh dijual di TikTok Shop gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada layeringnya lagi nih. Ada apa? Bilangnya layering itu ya ada lapisannya gitu ya. Ada filter lagi. Ya filter lagi. Kenapa? Karena ada beberapa barang yang ya bisa dijual, tapi harus diperhatikan. Nah, apa? Contoh kayak misalkan barang-barang seperti baju dalam. Kayak kita ngomongin dalaman ya, baju dalam gitu kan. Gitu ya, karena nanti baju dalam itu ada kaitannya dengan visual-visual yang mungkin kurang enak dilihat oleh buyer, misalkan seperti itu. Oh iya. Enak dilihat tapi nggak boleh. Oh iya, ya, enak dilihat tapi nggak boleh. Iya. Enak dilihat tapi nggak boleh, ya benar. Nggak enak dilihat tapi nggak boleh. Ataupun misalkan produk-produk lain yang memang butuh dokumen-dokumen tertentu. Misalkan ada prasyarat badan POM, nomor badan POM atau segala macamnya itu. Kenapa? Karena itu tadi jualannya itu kayak ngeracun kan. Jadi mesti pastikan bahwa barangnya itu memang bagus dan ya tulen gitu. Nah, itu dulu logikanya. Sehingga kalau kita bicara sebenarnya bisa nggak sih jualan barang-barang palsu gitu? Ya memang kalau saya bilang produknya nggak bisa dijual. Tapi sellernya masih bisa jualan. Jangan gitu. Kalau misalkan produknya nggak bisa dijual, ya cari produk lain lah, gitu. Ya. Gitu sih. Oke, ya. Jadi teman-teman sedikit menambahkan nih Kojo, ya kan. Jadi memang itu juga yang membuat sering pertanyaan dari seller gitu, kayak ibaratnya kok nggak boleh kok ya, sedangkan di marketplace lain boleh, nggak ada masalah gitu. Ini ada izinnya, ada BPOM, ada semua gitu. Tapi kan ya apa istilahnya kita punya ya kayak Kojo tadi udah tegasin di awal ya, maksudnya udah ditekankan di awal. Ini tuh kreativitas gitu, yang dimana teman-teman tuh jualannya bukan cuma produknya tapi kreativitasnya gitu. Nah, cuma kan ini karena kita tahu kreativitas orang itu tanpa batas, maka kita ya untuk saat ini untuk produk-produk, banyak produk ya Mas Yohan ya, yang kita masih membatasi gitu ya. Gitu kira-kira. Saya bukannya berarti seumur hidup dibatasin sih. Bukan. Karena kan kita kan semakin hari juga terus menerus ada perbaikan, ada mengikuti zaman. Teknologi kan kita tahu ya, kalau sekarang kita bisa virtual meeting kayak begini gitu ya, kalau dulu mana ada kepikiran kayak gini kan, sekarang ada gitu. Nanti ke depannya apalagi kan kita nggak tahu ya. Iya, nah itu saya bisa bilang bahwa TikTok adalah satu perusahaan yang memang mengikuti zaman gitu ya. Betul. Jadi tidak memungkinkan bahwa mungkin produk-produk yang sekarang nggak boleh, nantinya boleh gitu. Betul. Tapi ada dengan dasar-dasar tertentu, misalkan seperti itu. Nah, ya untuk memberikan mungkin logik tambahan adalah kenapa sih kita sengoyo gitu ya? Mungkin ya, kenapa sih kita sekepo itu ngurusinnya kayak gini? Sebenarnya tujuannya sangat simpel dan mungkin teman-teman seller juga harusnya udah tahu juga. Karena caranya untuk kita bersama-sama maju adalah membuat platform ini menjadi tempat yang aman, nyaman, terpercaya untuk adanya transaksi jual beli. Itu. Benar. Karena ya nggak bisa dipungkiri ya, potensi keuntungan dari produk-produk yang saat ini belum bisa, ya sayang juga kan kalau kita lewatkan gitu ya kan ya Mas Yohan kan. Iya. Berarti benar ya. Jadi sama aja sebenarnya ya. Jadi teman-teman di sini memang kita ya namanya kita berjualan ya. Sebenarnya kalau menurut saya ya,
boleh apa enggak sih? Sebenarnya kita di offline pun nggak boleh kan jualan barang KW kan? Sebenarnya kan nggak boleh kan? Di mana-mana pun nggak boleh sih sebenarnya. Ya kan? Di mana-mana nggak boleh. Tapi bisa nggak kita jual? Ya bisa. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ada yang lewat, ya disikat, ya kan gitu ya, gitu ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi bisa, ya gitu ya, teman. Ya tergantung lagi balik ke teman-temannya ya. Kalau saran saya sih sebaiknya kalau kita mau jangka panjang ya kita berjualan ini ya kita ambil produk-produk yang mungkin yang aman-aman aja lah istilahnya ya, aman-aman supaya kita pun bisa berjualan dengan santai dan sebagainya ya. Apa barang-barang yang mungkin dalam tanda kutip melanggar hukum itu biasanya memang orang bilang wah tapi cuannya lebih gurih katanya gitu ya. Namanya kalau melanggar hukum ya gurih-gurih ya, tapi itu ya bisa dibilang kalau orang-orang kita bilang, iya cuannya enak, tapi lu nggak bisa tidur. Gue bilang gitu ya. Lu nggak bisa tidur. Lu nggak bisa tidur. Kepikiran terus. Ya, kepikiran terus. Benar nggak sih ya? Ya benar ya. Jadi kita kalau kita buat juga itu kesalahan, kepikiran kok, Jo. iya kita tidur pun kepikiran. Wah jualan sih enak-enak aja, tapi kalau suatu saat gua kena tangkep, ya sudah. Habislah kita kan gitu ya, gitulah istilahnya ya. Nah, ya jadi teman-teman kalau 60 juta minimal ya kan? Ambil produk-produk yang aman ya. Kalau memang ambil dari distributor resmi, pastikan juga ada surat-suratnya ya. Karena di marketplace maupun di TikTok mereka tidak memperbolehkan jual barang-barang yang melanggar hukum Indonesia ya. Karena mereka juga adalah perusahaan-perusahaan yang bertetapan di Indonesia dan mereka harus patuhi aturan Indonesia dan kita juga harus ikut gitu ya. Makanya saya bilang di offline pun kita nggak boleh jualan barang gitu, ya kan? Boleh, bisa, tapi boleh nggak boleh ya. Kemarin ada tuh teman saya kayak mau ini nih di lalu lintas lah ya, ada polisi dia nanya Pak kita boleh nggak belok bisa nggak, dia bilang bisa nggak belok kiri gitu, bisa. Boleh, nggak boleh katanya. Jadi ada satu polisi yang mengatakan gitu. Dia ya nggak salah, polisinya bilang bisa nggak kita belok kiri? Bisa katanya. Oh bisa ya, boleh nggak? Nggak boleh katanya gitu. Nah jadi memang ya, memang itu aturannya memang seperti itu ya. Jadi bisa kita berjualan tapi nggak boleh ya. Boleh betul. Kalau bisa ada surat-suratnya ya, surat-surat resmi dan sebagainya ya. Nah satu lagi yang vulgar juga nggak boleh, yang tadi ya enak dilihat. Nah itu dia. Ya. Kalau boleh ini izin nih, mungkin saya ada 2 poin tambahan mungkin bisa membantu teman-teman juga nih di sini. Kalau boleh nih. Oke. Yang pertama adalah tadi karena menyangkut frugal itu tadi ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin akhirnya sudah bisa upload produk dengan baik gitu ya. Nah, tidak berhenti di situ sebenarnya. Gitu. Karena kenapa? Karena berbalik lagi kita jualannya ya konten. Nah, barang itu nggak berbicara. Yang berbicara itu hostnya. Yeah. Gitu. Jadi mesti hati-hati apa yang kita bicarakan juga. Contohnya ya kalau memang kita lihat produknya yang kayak misalkan apa ya, paling gampang adalah produk beauty deh, produk-produk yang kayak whitening, anti-aging kayak gitu. Nah itu kata-katanya mesti diperhatikan tuh, karena kalau enggak ntar bisa diturunin kontennya. Karena dianggapnya kayak terlalu menjanjikan. Gitu. Nah, kenapa seperti itu sebenarnya bukan yang maunya kita juga sih, karena ya ada peraturan pemerintah ya. Dari Badan POM, dari apa segala macam yang mesti kita ikutin. Nah, teman-teman hati-hati. Nah, jangan nanti suatu hari, oh produk gue kok udah naik kok, tapi kok konten gue diturunin. Nah, bentar, hati-hati, ngapain dulu lo? Gitu. Jadi yang kita bikin konten jangan terlalu menjanjikan juga ya, jangan terlalu over promise lah ya, over promise juga nggak boleh ya. Ya. Oke. Verbal dan non verbal ya, Kojo ya. Verbal dan non verbal. Nah, tuh teman-teman catat ya. Verbal dan tertulis ya. Jadi maksudnya kalau tertulis itu emang udah jelas nggak boleh, mungkin banyak seller juga tahu. Tapi kadang-kadang kalau disampaikan pun juga nggak boleh. Ya, oke, dua-duanya nggak boleh tuh ya. Nah, teman-teman dicatat tuh ya. Jadi jangan sampai nanti suatu saat kaget, di take down, bingung, cari deh si Bang Fai ini. Oh ini gimana nih, komplainnya ke dia. Oh gimana nih, bingung dia juga. Udah gua ngomongin, tetap aja dilakuin ya, gitu ya. Lanjut Bang, ada lagi yang tadi nomor 2 tuh Bang.
Yang nomor 2 ini sebenarnya buat membantu teman-teman nih. Karena memang sebagian produk itu yang tadi saya bilang lapisannya itu ya. Nah, lapisan ini tuh untuk bisa di leverage, mungkin ada beberapa produk yang memang membutuhkan ada dokumen tertentu, misalkan yang mesti disubmit, yang mesti dimasukin gitu ya, disiapkan, dan juga mungkin karena memang karena tadi itu beberapa jenis produk itu ya bisa dijual, tapi mesti dengan approval internal TikTok. Nah, untuk itu saya sarankan teman-teman, apalagi yang bukan bermaksud jualan, tapi ini bermaksud membantu. Kalau yang belum bergabung di Facebook group kita untuk community seller ini, bergabunglah, karena disitulah mereka teman-teman bisa dapatkan bantuan. Gue ada produk ini nih, bisa bantuin upload nggak? Oke, ternyata bisa gitu ya, dari sana gitu. Karena kalau nggak bergabung, ya mau nanya siapa? Gitu ya. Oke. Ya ada ya grup komunitasnya teman-teman. Jadi di sini memang ada grup komunitas ya, di mana teman-teman semua bisa dapat informasi terupdate. Sama kalau ada masalah-masalah, di sana ada informasinya. Dan di sana ada yang bantuin ya. Jadi miriplah kayak marketplace sebelah lah ya, banyak komunitas. Di sini juga dibikin komunitas karena orangnya ada si ganteng maut ini ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Dia tetap akan bantu teman-teman di sini kalau ada problem-problem kayak tadi nggak bisa di-upload atau tadi tiba-tiba di take down. Nah, di sini ada si ganteng maut yang akan bantuin teman-teman ya untuk menyampaikan ke tim TikTok di back end-nya, kenapa problemnya seperti apa, supaya teman-teman tahu, gitu ya. Nah, Bang, untuk komunitas itu ada di link mana nih? Nanti bisa disebut nggak? Ada nggak? Nah, linknya nanti pasti kan akan ada nanti di video kan nanti di Iya. bawah. Nanti. Nah, Tasya nanti di deskripsi juga ada ya, teman-teman tinggal aja join aja di situ ya. Tinggal klik, nanti tinggal join ya. Data-datanya diisi lah seperti biasa. Betul. Nanti diundang masuk ke grup Facebook. Nah, terus juga pastinya kalau saya lihat belakangan ini hampir setiap hari ada yang namanya live di Facebook ya Bang ya. Jadi TikTok ini lagi mengedukasi para seller supaya bisa berjualan di TikTok Shop dengan lancar. Nah, seperti itu ya Bang ya. Oke Bang, jadi ini udah cukup panjang dari tadi kita ngobrol ya, udah kita kumpas tuntas, dalamannya sudah kita korek semua, udah nggak ada sisanya dalamannya. Tadi teman-teman perlu dicatat ya, poin-poin pentingnya itu hanya poin-poin yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ini yang bingung, tadi udah kita sebut, apalagi kalau kita mungkin kita summary lagi ya, tadi entertainment video, afiliasi, terus kita bisa pakai iklan, terus kita juga bisa pastikan video dan live streaming kita di jam yang konsisten, waktu dan jam yang konsisten ya, seperti itu ya. Tadi itu 4 poin yang penting ya. Kalau teman-teman mau video teman-teman mau FYP, pastikan bikin video yang kreatif ya, yang menarik supaya banyak orang yang suka, banyak yang share, sehingga video teman-teman jadi FYP. Ya, seperti itu ya. Nah, oke Bang. Terima kasih Bang. Ini luar biasa ya. Terima kasih mau diundang ke channel saya nih ya. Wah, susah banget. Terima kasih udah diundang. Ini susah banget ngundang mereka seperti mau ngundang presiden. Dari kemarin saya mau ngundang nggak bisa ya. Tapi ini luar biasa mereka mau nih ya. Untung mau nih buat teman-teman semua. Ya. Tahu sendiri ini kan kita juga startnya habis meeting kan tadi. Nah, iya. Tadi aja mereka habis meeting dan mereka langsung masuk ke channel ini. Ya, gila deh, luar biasa sih. Semangat banget. Oke, terima kasih Bang. Untuk ini mungkin nanti di lain waktu saya undang lagi untuk kupas tuntas lebih dalam lagi. Dalamannya lagi. Ya, oke? Ya. Oke. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya saya juga nanti lebih semangat bagi-bagi konten ke teman-teman ya, info-info menarik. Iya, jangan lupa join di TikTok Hood ya. Ya, jangan lupa juga join TikTok Shop. Ya, TikTok Shop dan TikTok Hood ya komunitasnya. Ya, oke. Ya, thank you banget. Ya. Thank you, bye-bye. Thank you, bye.